Zaskia Cahyarani dari Jakarta Global University dengan NIM 09-2024-090-150. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya bertema identitas nasional dan integrasi nasional. Setiap negara yang sudah merdeka dan berdaulat pasti mempunyai identitas nasional. Tujuannya agar negara tersebut bisa dikenal dengan negara lain dan bisa dibedakan dari bangsa-bangsa lainnya. Identitas nasional ini sangat penting untuk menunjukkan eksistensi dan keberlangsungan hidup suatu negara. Dengan identitas itu, negara bisa punya wibawa, dihormati, dan dianggap setara sama dengan negara lain. Plus, identitas ini juga bisa nyatuin seluruh rakyatnya. Jadi, sebenarnya identitas nasional itu apa sih? Yuk kita ulik bareng-bareng. Kalau dari asal katanya, identitas nasional terdiri dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas itu kata serapan dari bahasa Inggris identity. Dalam Oxford Dictionary, identity itu artinya kira-kira siapa atau apa seseorang, sebuah benda itu. Yang kedua, ciri, perasaan, atau keyakinan yang bikin orang atau kelompok beda dengan yang lainnya. Rasa kedekatan atau kesamaan dengan seseorang atau sesuatu. Kalau menurut Wikipedia, identitas itu istilah umum dari ilmu sosial buat ngegambarin gimana seseorang melihat dan mengekspresikan dirinya, baik secara individu maupun secara kelompok, kayak identitas budaya atau identitas nasional. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas itu diartikan sebagai ciri khas atau jati diri seseorang. Jadi, identitas itu bisa diartikan sebagai tanda pengenal yang nunjukin siapa seseorang atau kelompok. Contoh gampangnya, kayak KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan lain-lain. Sekarang, kata nasional ini juga dari bahasa Inggris, national. Dalam Oxford Dictionary, artinya 1. Berkaitan dengan suatu negara atau bangsa. 2. Memiliki atau didukung pemerintahan pusat. Dan selanjutnya, kalau di KBBI nasional itu maksudnya yang berhubungan dengan kebangsaan berasal dari bangsa sendiri atau mencangkup seluruh negara. Nah, dalam konteks pelajaran kewarganegaraan, identitas nasional itu deket banget maknanya sama jati diri, yakni ciri khas atau karakter yang nunjukin rasa kebangsaan dan bikin bangsa Indonesia beda dari bangsa lain. Kalau Indonesia punya identitas nasional yang jelas, negara lain bakal gampang ngenalin dan ngebedain Indonesia dari negara lain. Menurut Tilaar 2007, identitas nasional itu erat hubungannya sama konsep bangsa. Katanya seseorang itu baru bisa punya makna kalau dia jadi bagian dari masyarakatnya. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri tanpa lingkungan sosial. Dan dalam hubungan antar negara, seseorang itu bisa dikenal lewat kebangsaannya. Karena bangsa itu jadi pembeda atau satu orang dengan orang lain dan atau negara lain. Terus, menurut Soedarso 2002, jati diri itu siapa diri kita sebenarnya. Identitas di sini dimaknai sebagai jati diri manusia. Jati diri itu sifat dasarnya nantinya ditentukan karakter dan kepribadian seseorang. Kalau kita ngomongin jati diri bangsa Indonesia, itu bisa kita lihat dari ideologi dan konstitusi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jati diri ini adalah kesepakatan bareng seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pengalaman masa lalu dan cita-cita masa depan. Jati diri ini perlu terus dibina lewat pendidikan biar bisa memperkuat solidaritas dan memperbaiki nasib bangsa ke depannya. Kaelan 2002 juga bilang jati diri bangsa Indonesia itu nilai-nilai yang lahir dari pemikiran dan gagasan dasar tentang kehidupan yang dianggap baik. Nilai-nilai itu yang kasih warna karakter ciri khas ke masyarakat Indonesia. Beberapa nilai pentingnya yaitu religius, menghargai sesama, persatuan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Jawaban yang ketiga yaitu yang pertama, bangsa Indonesia memerlukan identitas nasional karena beberapa alasan penting, yaitu sebagai perekat persatuan Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Identitas nasional menjadi pemersatu yang menyatukan keberagaman ini dalam satu kesatuan Indonesia.
Yang kedua, menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme. Identitas nasional membantu membentuk rasa cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan semangat untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dan yang ketiga, menjadi ciri khas di tengah masyarakat global. Dalam era globalisasi, identitas nasional membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Ini penting untuk menjaga jati diri bangsa agar tidak tergerus oleh budaya asing. Bangsa Indonesia memerlukan integritas karena beberapa alasan penting untuk berkaitan dengan keutuhan dan kelangsungan hidup negara, yaitu satu, menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, dan bahasa. Integrasi nasional dibutuhkan untuk menyatukan semua perbedaan ini agar tidak terjadi perpecahan yang sangat amat banyak, mencegah konflik sosial dan disintegrasi. Tanpa integrasi, potensi konflik antar suku, antar agama, antar wilayah, dan antar bahasa. Bisa meningkatkan integrasi, membantu menciptakan harmoni sosial dan stabilitas politik. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Pembangunan akan lebih lancar jika seluruh elemen bangsa terintegrasi dan bekerja sama. Dengan integrasi mendorong rasa tanggung jawab bersama terhadap kemajuan bangsa. Memperkuat ketahanan nasional. Integrasi membuat bangsa lebih kuat menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, baik dalam bentuk ideologi ekonomi, budaya, maupun militer. Jika sebuah negara, termasuk Indonesia, tidak berintegrasi, maka akan muncul berbagai dampak negatif lainnya yang bisa mengancam keutuhan dan kelangsungan bangsa. Beberapa akibatnya antara lain, yang pertama adalah perpecahan dan konflik sosial. Tanpa integrasi, perbedaan suku, agama, ras, dan golongan bisa memicu konflik dan pertikaian antar warga. Yang kedua, disintegrasi atau perpecahan negara. Daerah-daerah yang merasa tidak diperlakukan adil bisa menuntut pemisahan atau kemerdekaan sehingga keutuhan wilayah negara terancam. Dan yang ketiga, melemahkan stabilitas politik dan keamanan. Ketidakpercayaan antar warga dan terhadap pemerintah bisa menimbulkan kekacauan untuk rasa besar-besaran bahkan kekerasan. Yang keempat, terhambatnya pembangunan ketidakharmoni dan membuat proses pembangunan sulit berjalan karena tidak adanya kerja sama antar munculnya resistensi dari masyarakat. Yang kelima, menurunnya citra dan wibawa di mata internasional. Negara yang tidak stabil dan terpecah-pecah akan kehilangan kepercayaan dari negara lain, baik dalam hubungan diplomatik maupun ekonomi. Kesimpulannya, tanpa integrasi, sebuah negara bisa menghadapi krisis besar dalam berbagai aspek politik, sosial, ekonomi, hingga kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, integrasi sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.